Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tidak ada yang tidak sehat kan? Semua sehat-sehat saja? Alhamdulillah, puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa itu? Suci Haja. Siapa lagi? Rizdo. Kira-kira kemana mereka ya? Raja, Tondang Raja. Si Rizdo kan satu kampungmu. Kemana dia? Oke, saya absensi ya. Tondang Raja Purba. Anas Kautsar. Hadriadi Sipayung. Afid Skalzawa. Angelina Simamora, Sherry Sabella, Rizka Salsabila, Anissa Mufti, Ramadayanti. Oke, baik. Jadi 2 orang ya tidak hadir hari ini. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa untuk meminta kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dipimpin oleh Tondang Raja Purba. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tondang Raja Purba. Anak-anak sekalian, apakah masih ada semangat untuk belajar hari ini? Apakah masih ada semangat untuk belajar pada hari ini? Masih, Bu. Masih, terima kasih luar biasa. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran inti kita, ada baiknya kita memasuki fase meaningful learning dulu. Ini gimana? Nah, jadi sebelum kita mulai, mari kita melakukan pernapasan sadar selama 1 menit. Oke, silakan duduk dengan nyaman. Duduk dengan nyaman dan tegak. Sudah? Tarik napas dalam 1 menit perlahan. Tahan sebentar. Hembuskan perlahan. Kita ulangi sekali lagi. Tarik napas perlahan selama 1 menit. Tahan sebentar, hembuskan perlahan. Oke, baik. Semoga kita sudah dalam pikiran dan hati yang terbuka untuk menerima pembelajaran hari ini. Anak-anak sekalian, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Coba baca, Tondang Raja. Objek studi dan prinsip geografi, Bu. Oke, baik. Kira-kira ini mau belajar apa sih? Semalam ada yang belajar, yang udah baca buku paket nggak? Nggak ada. Wah. Oke, kita lanjut ya. Baik, coba perhatikan 3 gambar berikut. Kira-kira ini menggambarkan apa ya? Coba gambar 1. Nah, Angel, gambar apa itu, Nak? Lapangan Ya, untuk banjir, gambar 3 kira-kira apa itu? kemacetan, Bu. Jadi menurut anak Angel,
Apakah ketiga gambar ini ada kaitannya dengan geografi, Nak? Iya Bu, tentu ada kaitannya dengan geografi karena berkaitan dengan kondisi wilayah dan menunjukkan keadaan lingkungan di sekitar. Ya, betul sekali ya. Karena geografi mempelajari fenomena yang terjadi di permukaan bumi dan berhubungan dengan antar fenomena tersebut. Oke, baik. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, apakah ada yang tahu tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari materi tadi itu apa? Nggak tahu. Ibu kasih tahu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengidentifikasi objek studi geografi, membedakan objek material dan objek formal, menganalisis fenomena menggunakan prinsip geografi. Nah, manfaat belajar ini apa? Manfaatnya adalah materi ini penting. Karena apa? Karena membantu kita untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita secara lebih mendalam. Seperti apa? Nah, ketika kita melihat banjir, urbanisasi, atau kerusakan lingkungan, kita tidak hanya melihat peristiwanya saja, tetapi kita dapat menganalisis secara langsung. Nah, capaiannya apa? Untuk peserta didik anak-anak sekalian, Ibu harapkan peserta didik mampu memahami konsep dasar geografi sebagai ilmu yang mengkaji fenomena geosfer serta hubungan antar manusia dan lingkungannya. Melalui apa? Melalui pendekatan keruangan, kewilayahan, dan kelingkungan. Nah, profil pelajar Pancasila yang diharapkan untuk berkembang dari anak-anak sekalian apa? Yang pertama itu bernalar kritis, yang kedua gotong royong, dan yang ketiga kreatif. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini adalah model PBL. Jadi anak-anak sekalian nanti akan ada menganalisis case, beberapa case dalam bentuk esai kelompok, nanti akan saya Ibu berikan. Oke, next. Apa yang dikaji di geografi? Coba bacakan, Nak. Apa itu geografi? Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam konteks keruangan, lingkungan, dan kewilayahan. Baik, terima kasih. Kira-kira apa ya pengertiannya? Geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam konteks keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, bisa kita pahami bahwasannya geografi tidak hanya mempelajari gunung, sungai, atau peta saja. Tetapi apa? Geografi juga mempelajari manusia dan interaksi dengan lingkungan. Contoh pertanyaannya, mengapa Jakarta bisa padat penduduk? Kemudian, mengapa daerah pesisir cocok untuk perikanan? Kemudian, mengapa banjir lebih sering terjadi di wilayah tertentu? Nah, semua pertanyaan tersebut bisa dikaji dalam geografi. Oke, kita masuk ke objek material geografi. Apa saja objek materialnya? Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui pengertian apa itu objek material. Jadi, dalam geografi terdapat objek material, yaitu segala fenomena yang menjadi bahan kajian geografi. Nah, di sini Ibu cantumkan ada 5 objek material. Yang pertama litosfer, kemudian hidrosfer, yang ketiga atmosfer, yang keempat biosfer, dan yang kelima antroposfer. Nah, litosfer ini apa? Jadi litosfer ini adalah objek yang mengkaji tentang lapisan batuan dan lapisan batuan untuk penyusun bumi. Contohnya apa? Gunung api, gempa bumi, dan tanah longsor. Afitska, kira-kira gempa bumi termasuk objek material apa? Litosfer, Bu. Baik, betul sekali. Kita masuk ke objek material yang kedua, yakni hidrosfer. Nah, hidrosfer ini apa? Tentang perairan, seluruh perairan di muka bumi.
yang mencakup apa? Sungai, danau, laut maupun fenomena banjir. Kemudian yang ketiga ada atmosfer. Atmosfer itu diambil dari dua kata, atmos dan sfer. Ini merupakan kajian untuk lapisan udara yang menyeliputi bumi kita. Contohnya apa? Kejadian hujan, angin, cuaca, dan iklim. Kemudian yang keempat ada biosfer. Biosfer itu apa? Terkait seluruh makhluk hidup di muka bumi. Contohnya apa? Hutan, flora, dan fauna. Nah, yang terakhir ini antroposfer. Kalau dilihat dari PPT-nya, berarti mereka ini mengkaji tentang manusia. Tentang manusia dan aktivitasnya. Contohnya apa? Urbanisasi, migrasi, kepadatan penduduk. Coba Shirley, kira-kira kalau banjir itu termasuk objek material geografi apa? Hidrosfer, Bu. Baik. Urbanisasi? Antroposfer, Bu. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi objek formal. Yang tadi ada objek material, ada objek formal geografi. Jika objek material tadi menjelaskan tentang apa yang dikaji, maka objek formal menjelaskan bagaimana geografi mengkaji suatu fenomena tersebut. Nah, objek formal itu terbagi yang pertama ada pendekatan ke ruangan, yang kedua ada pendekatan ke lingkungan, dan yang terakhir ada kompleks wilayah. Nah, pendekatan ke ruangan ini apa sih? Pendekatan ke ruangan itu untuk menjawab di mana fenomena tersebut terjadi. Contohnya, mengapa banjir banyak terjadi di Jakarta Utara? Kemudian, mengapa penduduk lebih padat di Pulau Jawa? Kemudian untuk pendekatan ke lingkungan, kira-kira ini untuk mengkaji apa? Mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Oke, contohnya, mengapa alih fungsi lahan bisa menyebabkan banjir? Kemudian penebangan hutan bisa menyebabkan erosi. Dan yang terakhir itu pendekatan kompleks wilayah. Ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana hubungan antar wilayah. Contohnya urbanisasi dari desa menuju kota. Kemudian distribusi hasil pertanian dari desa ke kota. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, Ibu lanjut ya. Selanjutnya ada prinsip geografi. Nah, prinsip geografi ini apa sih? Untuk memahami fenomena secara lebih mendalam. Geografi menggunakan 4 prinsip. Coba dibacakan tentang Raja, prinsip apa saja itu? Yang pertama itu ada prinsip distribusi, yang kedua ada prinsip literasi, yang ketiga ada prinsip deskriptif, dan yang keempat ada prinsip korologi. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi 4 prinsipnya. Prinsip distribusi atau persebaran. Nah, ini tentang apa? Persebaran fenomena di permukaan bumi. Nah, contohnya apa? Persebaran penduduk, persebaran tambang, persebaran curah hujan. Kemudian untuk prinsip interrelasi atau hubungan antar satu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Contohnya apa? Interrelasi dari alih fungsi lahan menjadi banjir, interrelasi penebangan hutan menjadi longsor. Kemudian ada prinsip deskripsi. Deskripsi itu apa? Menjelaskan fenomena, menjelaskan secara rinci menggunakan apa? Grafik, tabel, peta. Contohnya data jumlah korban banjir, grafik pertumbuhan penduduk, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ada prinsip korologi. Nah, korologi ini apa sih sebenarnya? Itu prinsip yang paling lengkap yang menggabungkan ketiga prinsip sebelumnya, mulai dari persebaran, hubungan, karakteristik wilayah. Nah, contohnya apa? Banjir Jakarta dianalisis dari lokasi, penyebab, dan serta karakteristik wilayahnya. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasannya model pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning. Jadi Ibu mau kita membedah terlebih dahulu secara kecil-kecilan tentang case apa ini kira-kira? Banjir. Ada yang tahu ini di mana letaknya? Di Jakarta. Kira-kira ini di pusat kota enggak ya? Kalau di pusat kota pasti sangat amat menyusahkan masyarakatnya sekali. Karena begitu banyak kegiatan masyarakat yang terjadi di perkotaan tersebut. Namun bisa terjadi banjir. Nah, mari kita bedah masalah. Analisis case fenomena banjir kota Jakarta. Kita mengkaji ini berdasarkan materi yang udah Ibu ajarkan tadi. Nah, mulai dari apa objek materialnya? Ada yang bisa menjawab? Coba kasih apa mic-nya? Coba diingat-ingat, tadi kan Ibu menjelaskan bahwasannya ada 5 objek material. Coba. Masuk ke hidrosfer, Bu. Iya. Betul sekali. Karena apa? Karena berkaitan dengan air. Betul banget. Coba tepuk tangan. Kemudian untuk objek formalnya, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira sejauh mana kalian mengingat, anak-anak sekalian mengingat materi yang udah Ibu ajarkan tadi? Objek formalnya tadi ada 3. Kira-kira apa? Lingkungan, Bu. Betul sekali. Karena apa, Share? Karena menganalisis hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia dan lingkungan. Lingkungannya apa? Terkait fenomena banjirnya. Kemudian untuk distribusinya, bahwasannya banjir lebih sering terjadi di Jakarta Utara dan di wilayah dataran rendah. Ada banjir di dataran tinggi? Kalau ada luar biasa sih itu. Interrelasi tadi hubungan. Kira-kira kenapa bisa terjadi banjir? Ini membahas tentang hubungan sebab akibat, interrelasi. Ada yang bisa menjawab? Lebat, Bu. Karena hujan lebat. Ada faktor lain, indikator lain? Drainasenya buruk, Bu. Betul sekali. Yang lain? Masyarakatnya membuang sampah sembarangan. Betul sekali Mufti, betul. Dan hal lainnya adalah karena adanya alih fungsi lahan. Jawaban tadi betul semua ya anak-anak. Tolong. Kemudian terkait deskripsinya. Kira-kira coba ada yang bisa mendeskripsikan banjir ini menyebabkan apa? Ayo dong, ganti-gantian dong teman-teman. Nggak apa-apa, jawab aja. Anak Rahma. Kalau salah lurus ya, Bu. Oke. Kira-kira banjir ini menyebabkan apa? Dan apa? Ayo coba definisikan anak-anak. Banjir. Kemacetan. Ya. Next, lanjut. Ada alasan lain? Itu betul, alasan itu betul. Jawaban itu betul. Coba dipikirkan hubungan sebab akibatnya.
Jika terjadi banjir, terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini, ujung-ujungnya jadi ini, kira-kira begitu. Angel? Kasih ya, Nak Angel. Menurut saya ya Bu, kalau terjadi banjir bisa mengakibatkan menurunnya ekonomi masyarakat. Ya, betul. Karena apa itu kira-kira? Karena terhambatnya karena Proses aktivitas perekonomian masyarakat. Ya kan? Iya. Kira-kira di sini di daerah mana yang sering banjir ini? Kampungnya? Medan Pancing Bu. Medan Pancing. Siapa di sini orang Medan Pancing? Saya Bu. Tolong jawab dulu. Gimana? Gimana pengalaman kamu sebagai warga Pancing ini? Adanya banjir mengakibatkan kemacetan, Bu. Kemacetan, betul. Ada hal lain yang bikin kamu benar-benar aduh malas sekali aku kalau banjir di sini, betul? Kayak gitu. Kira-kira apa alasannya? Kalau mau ke kampus, kalau udah banjir, udah malas, Bu. Malas ya, Iya. karena memang sistem daging raja ini semangat 45 kalau soal kampus. Iya kan, Ja? Oke, untuk kronologinya apa? Kronologinya adalah bahwasannya banjir dipengaruhi oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia dalam suatu wilayah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Karena ini kita bakal lanjut ke case selanjutnya. Dan case-nya dikerjakan oleh anak-anak sekalian. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan lanjutkan ke diskusi kelompok. Ibu bakal kasih anak-anak sekalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di situ nanti Ibu jabarkan isian yang bakal kalian isi tergantung dari case daerah kalian masing-masing. Kira-kira di sini siapa yang kampungnya sering terkena fenomena geografi merugikan? Aku orang ini Siantar dan bebas dari itulah itu. Ibu bakal bagi 3 kelompok ya. Ibu bagi berdasarkan tempat duduk. Yang pertama, kelompok pertama itu ada Ramadayanti, Shirley, dan Mufti. Kemudian Angelina, Tondang, dan Anas. Kelompok 3 ada Payung, Adriadi, Abidska Alzahwa, dan Friska Salsabila. Oke. Jadi petunjuknya apa? Nanti kalian dari bertiga ini tentukan salah satu daerah yang mau kalian kaji case-nya. Jadi case-nya itu nanti kalian cantumkan. Nah, dari case tersebut kalian bedah dari materi kita sebelumnya, apa objek materialnya, apa objek formalnya, kemudian pendekatan-pendekatannya, prinsip geografinya apa. Kalian isi ya. Sekarang Ibu bagi LKPD-nya. Ayo coba. Dikerjakan saja dulu ya. Oke, coba dimulai diskusinya.
Mulai ya bekerjanya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ke Ibu. Sepertinya waktu kita sudah mulai habis ya. Sepertinya tugas kelompoknya dikerjakan saja. Jadi nanti kalian bisa berdiskusi ya di rumah salah satu orang. Oke, bisa anak-anak? Jadi penugasannya bakal dikumpulkan minggu depan atau pertemuan selanjutnya dan dipresentasikan. Bisa? Oke, baik. Maka sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak sekalian, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan dapat menjadi pemahaman baru bagi anak-anak sekalian dan menambah ilmu untuk mempelajari lingkungan kita sekitar. Oke? Untuk Friska Salsabila, Ibu mohon untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu geografi itu merupakan ilmu yang mempelajari fenomena geosfer dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, fenomena tersebut dikaji melalui objek material dan objek formal serta dianalisis menggunakan prinsip distribusi, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Dengan memahami objek studi dan prinsip geografi, kita tuh dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita secara lebih sistematis dan menyeluruh. Baik, terima kasih. Maka cukup pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa tentang Raja Purba. Silakan ditutup, Nak. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hati-hati di jalannya anak-anak.